yang sudah pernah mengenal program LPDP, ada 3 program utama di LPDP. Beasiswa afirmasi, ini untuk yang benar-benar kebutuhan khusus dan yang prasejahtera, terutama untuk daerah-daerah 3T. Ada beasiswa yang targeted untuk beberapa sektor-sektor penting seperti dokter spesialis, TNI, Polri, dan PNS misalnya. Dan yang ketiga adalah beasiswa umum, ini biasanya S2 dan S3, dan terutama untuk kebanyakan juga untuk di luar negeri. Ya, jadi ini adalah sebelumnya LPDP. Seperti ini bentuknya. Nah, sekarang bisa ditunjukkan, kita akan menambahkan sekitar 6 grouping dari program baru. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali hari ini bisa mengumumkan ini. Karena untuk pertama kalinya LPDP akan bisa pertama mensponsor atau memberikan beasiswa untuk program Kampus Merdeka. Jadi jika teman-teman kita yang akan menerima 20 SKS untuk mengajar di daerah 3T atau magang 6 bulan di dalam perusahaan, magang bersertifikat, ya, atau exchange student kemana, di mana dia akan menerima 20 SKS untuk suatu pengalaman di luar kampusnya dia, makanya kita ingin semua anak keluar kampus, ini pun akan bisa didanai oleh LPDP. Jadi LPDP dan Merdeka Belajar sekarang sinkron, menjadi satu kesatuan dari sisi kebijakan dan juga dari sisi output yang mau kita hasilkan. Jadinya untuk anak-anak keluar dari ke dunia yang nyata, untuk research project, untuk social project, entrepreneurship, dan juga untuk magang bersertifikat, ini menjadi salah satu flagship program kami di Kemendikbud dan salah satu visi Pak Presiden yang didukung full oleh beliau. Jadi sekarang LPDP bisa mendukung biaya mahasiswa untuk program Kampus Merdeka. Kedua adalah untuk program dosen dan tendik. Jadi kita akan fokus kepada memberikan beasiswa kepada dosen untuk mencapai S2, S3, atau untuk melakukan riset, atau untuk magang di industri, dan atau untuk pun magang di perguruan tinggi. Nanti kita akan jelaskan detailnya seperti apa. Tapi kedua, B2 ini adalah fokus kepada dosen dan tenaga pendidik untuk mengupgrade mereka. Dan yang ketiga, B3 adalah mengenai program guru, ya, guru dan tenaga pendidikan untuk memberikan beasiswa kepada guru untuk mencapai tingkat akademia yang lebih tinggi, tingkat spesialisasi yang lebih tinggi. Dan B4 di sini adalah program vokasi. Kita telah menyelaraskan program ini dengan strategi revitalisasi vokasi kita di Dirjen Vokasi. Jadi ini akan ada berbagai macam beasiswa untuk berbagai macam instansi di SMK kita maupun di perguruan tinggi vokasi kita. Dan B5 adalah untuk pertama kalinya kita akan membuka beasiswa untuk S1 bagi siswa-siswa dan mahasiswa yang berprestasi. Jadi untuk pertama kalinya kita akan buka S1 untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa SMA yang berprestasi, dan beasiswa S2 untuk mahasiswa S1 yang berprestasi. Dan yang terakhir, B6, tentunya beasiswa kebudayaan, di mana kita akan untuk pertama kalinya menambahkan program khusus untuk beasiswa kebudayaan, di mana kita akan membantu mereka untuk mendapatkan berbagai macam kemampuan untuk meningkatkan kreativitas mereka, untuk meningkatkan ilmu mereka dalam bidang-bidang mereka tersendiri. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar. Ya, kita menambahkan, bukannya mengganti, kita menambahkan kategori-kategori untuk memperluas dan memperlebar inklusivitas daripada LPDP untuk mendukung target-target Merdeka Belajar kita. Berikut. Ya, untuk beasiswa yang sebelumnya sudah ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah yang tadinya hanya eksklusif untuk S2 dan S3, kabar gembira untuk siswa-siswa berprestasi, anak-anak SMA yang berprestasi, kita sekarang punya ya beasiswa untuk S1, ya, untuk yang berprestasi tapi tentunya. Dan juga bukan hanya S1, kita juga membuka beasiswa untuk non-degree program. Non-degree program itu yang bukan S1 atau S2, mungkin 1 semester, mungkin hanya 1 tahun, mungkin ada program khusus, tapi kita melihat tren pendidikan ini akan memecah-mecah degree ini menjadi modul-modul yang lebih kecil. Jadi LPDP harus mengejar tren dalam dunia pendidikan seperti itu dengan memberikan beasiswa untuk yang jangka pendek juga,
dan alhamdulillah sekarang juga S1 untuk para anak-anak SMA berprestasi juga bisa kita berikan beasiswa. Kedua adalah bahwa kita akan mempertajam kriteria daripada sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah luar negeri dan di dalam negeri dengan cara yang lebih sistematis, yang lebih objektif, menggunakan beberapa indeks dari ranking-ranking dan juga akreditasi, dan itu akan menjadi suatu sistem yang jauh lebih tidak subjektif, jauh lebih objektif, dan lebih kuantitatif cara kita memilih mana sekolah-sekolah yang lebih yang akan diberikan beasiswa. Dan juga di mana sebelumnya calon penerima beasiswa harus melakukan seleksi yang kadang-kadang berlapis-lapis. Jadinya ada banyak ketidakpastian yang ada, tapi sekarang dengan adanya kita sudah mengunci jumlah sekolah atau program yang akan bisa diberikan beasiswa, kita akan mempermudah proses aplikasi daripada LPDP, karena dengan adanya kepastian program apa saja yang akan didanai, siswa pun lebih percaya diri untuk apply kepada program-program yang ada di daftar ini dan tahu bahwa itu akan ada kemungkinan besar akan bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi programnya akan tidak terlalu berlapis, akan lebih efisien, akan lebih mudah dengan kepastian yang lebih tinggi. Berikut. Ya, sekarang masuk program-program baru kita. Seperti yang saya bilang tadi, Kampus Merdeka akan pertama kali tahun ini didukung oleh LPDP. Kita sudah mengirim 15.000 anak untuk kampus mengajar batch pertama, lalu semester berikutnya kita akan kirim lagi. Ada 4 program kita di Kampus Merdeka yang besar groupingnya. Satu adalah kampus mengajar untuk kembali untuk mengajar, berkontribusi untuk generasi berikutnya buat mahasiswa. Kedua adalah micro credentials, ini adalah non-degree program, tapi misalnya magang 6 bulan di dalam perusahaan, di dalam organisasi masyarakat, atau organisasi nirlaba, ataupun studi independen bersertifikat untuk mendapatkan misalnya satu course di bidang teknologi, atau apa yang bisa dibiayai oleh LPDP. Ketiga adalah mobilitas internasional mahasiswa, ini adalah foreign exchange. Untuk anak-anak kita mengambil 1 semester atau bahkan 2 semester di luar negeri, dan ini bisa didanai oleh LPDP. Dan keempat adalah di dalam domestik, ya di dalam negeri, pertukaran mahasiswa merdeka untuk mendorong kebinekaan dan juga rasa kebangsaan di Indonesia. Jadi ini adalah 4 program besar kita untuk Kampus Merdeka. Berikut. Kampus mengajar, ini yang saya bilang tadi, udah 15.000 dikirim, harapannya lebih besar lagi untuk semester berikutnya. Ini luar biasa, kita mengirim anak-anak kita ke berbagai penjuru di Indonesia untuk membantu meningkatkan numerasi dan literasi di sekolah-sekolah kita. Ya, terutama sekali di daerah-daerah 3T yang benar-benar butuh bantuannya. Jadi mereka di situ untuk mendampingi para guru, untuk memberikan berbagai macam bimbingan kepada anak-anak, terutama bagi anak-anak yang mungkin lebih tertinggal dari rekan-rekan temannya. Dan disinilah kita bisa menjawab ketimpangan atau kesenjangan antara daerah-daerah yang tingkat numerasi dan literasinya itu masih rendah. Jadi ini satu program yang luar biasa dengan skala yang sangat besar dan akan selalu kita tingkatkan. Luar biasa motivasi mahasiswa untuk apply kepada program ini, saya sampai kaget. Hampir waktu itu kita hanya bisa mengirim 15.000, tapi 30.000, hampir 35.000 yang apply ke dalam program ini, Kampus Mengajar. Itulah jiwa kemanusiaan dan sosial mahasiswa-mahasiswa kita yang luar biasa. Dan tentunya dengan mendapatkan full 20 SKS. Jadinya tidak ada pengorbanan yang harus terjadi pada saat dia melakukan bantuan transformasi di sekolah kita untuk numerasi dan literasi. Berikut. Micro Credentials ini adalah program flagship kita, di mana kita akan mengirim anak-anak kita malah membuka dengan berbagai macam perusahaan kelas dunia, berbagai macam organisasi kelas dunia, untuk membuka pintunya dan menciptakan program-program 5-6 bulan, full semester program, di dalam institusi-institusi ini yang akan mendapatkan full 20 SKS bagi murid-muridnya, untuk mereka mencicipi dunia industri, mencicipi bagaimana berkolaborasi, bagaimana melakukan inovasi di dalam institusi-institusi industri kita dan lain-lain. Dan ini adalah project based, ya, fully project based, dan dengan pembimbing atau mentor yang full time. Jadi ini program luar biasa untuk mahasiswa, ini pasti banyak direbutkan di tahun ini. Kita akan mulai batch pertama kan tahun ajaran baru, dan benar-benar immersive learning experience, dan juga dapat sertifikasi industri, sangat penting. Jadi pada saat anak itu menyelesaikan program ini, dia mendapatkan satu sertifikasi yang akan membantunya di karirnya ke depannya.
Ini yang dimana kita akan memberikan beasiswa dari sisi uang saku, biaya hidup, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut. Ya, studi independen bersertifikat adalah tadi saya jelaskan mengenai masuk ke dalam suatu industri untuk melakukan satu program. Ini adalah misalnya masuk ke dalam suatu program pelatihan tertentu di bidang tertentu. Misalnya, kita memberikan beberapa contoh. Di sini ada Human Centered Design di dalam Stanford, 1 semester. Ada yang offline, ada yang online. Google Coursera misalnya, sertifikat yang ada. Ada berbagai macam program-program lain, ada yang online, ada yang offline, tapi ini juga bisa mendapatkan dukungan biaya dari LPDP, tapi dikurasi dengan sangat hati-hati oleh Kemendikbud untuk memastikan bahwa ini next generation skills yang akan sangat diperlukan di dalam perubahan industri dan teknologi yang sedang terjadi. Berikut. Ya, beasiswa mobilitas internasional, jadi Student Exchange ini merupakan suatu program yang sangat penting. Tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan full degree program. Tidak semua anak-anak kita diterima dalam full degree program S1 atau S2 di sekolah-sekolah yang top. Tapi akses untuk melakukan 1 semester exchange atau 1 summer program itu jauh lebih mudah, lebih inklusif, dan lebih banyak anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang bisa mendapat akses kepada ini. Jadinya kita menyediakan beasiswa untuk program-program 1 atau 2 semester di luar negeri untuk mendapatkan exposure, untuk meningkatkan kebinekaan global, dan juga untuk mendapatkan pengalaman di dalam institusi-institusi pendidikan terhebat di dunia. Dan ini merupakan, saya 100% percaya bahwa walaupun misalnya cuma 1 semester di luar negeri, ini akan merubah total paradigma anak-anak yang misalnya belum pernah punya pengalaman di luar negeri. Kebinekaan global mereka akan terbangun dengan kuat. Dan biasanya seperti contoh saya, pada saat saya sekolah di luar negeri, jiwa nasionalisme saya malah meningkat. Jadi menurut saya, keindonesiaan kita itu akan lebih terbangun kalau kita kadang-kadang punya pengalaman di luar Indonesia. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ya, saya ini sebenarnya Indonesia sekali. Dan saya bangga menjadi bagian dari negara saya. Gitu. Berikut. Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ini adalah beasiswa, ini program yang akan kita besarkan. Ini program yang luar biasa, di mana kita akan melakukan berbagai macam pertukaran domestik di mahasiswa perguruan tinggi. Ya, kita akan mengambil mahasiswa baik dari PTN maupun PTS, ya, dan harus semester 3 sampai 8, dan ada minimal IPK-nya, karena kita akan memastikan bahwa kondisi akademisnya itu anak masih baik gitu, tapi kita akan memberikan bantuan pendanaan baik dari potongan UKT, biaya hidup, akomodasi. Kita ingin ada berbagai macam peleburan budaya di Indonesia. Peleburan antara Jawa dan non-Jawa, peleburan antara agama, peleburan antara adat. Dan ini adalah satu daripada fokus program ini adalah meningkatkan rasa kebinekaan dan rasa nasionalisme di dalam negara kita, agar kita berinteraksi dengan berbagai macam masyarakat di Indonesia yang berbeda dengan latar belakang kita. Dari sinilah kita akan menyadari apa itu arti dan makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, program pertama adalah program yang berfokus kepada dosen dan tenaga pendidikan. Kita akan menyediakan beasiswa dosen untuk S2 dan S3 untuk mencapai S2 dan S3 mereka. Dan ini beasiswa penuh bagi dosen akademik yang berprestasi untuk meraih gelar magister atau doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Dan juga bukan hanya untuk degree program saja untuk dosen. Kita juga akan mensponsor dan memberikan beasiswa, ya, beasiswa dalam tanda kutip beasiswa, tapi mensponsor dosen-dosen kita untuk melakukan sabbatical atau magang atau bekerja part-time di perusahaan-perusahaan kelas dunia selama lebih dari 1 semester. Itu akan menjadi salah satu program kita. Kita ingin dosen-dosen kita keluar dari akademia dan juga mencari dan mengembangkan pengalaman di dalam dunia industri dan juga dunia riset. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita juga akan memberikan subsidi untuk dosen PT akademik yang menjalankan riset-riset keilmuan. Jadi itu juga di bidang riset menjadi salah satu fokus utama kita, karena itu adalah bagian dari Tridharma dan suatu aktivitas yang akan meningkatkan kemampuan dosen-dosen kita untuk meningkatkan wawasan dan juga meningkatkan kemampuan dia untuk menjadi spesialis di masing-masing bidangnya bidangnya sendiri. Dan tentunya
magang di dalam perguruan tinggi, subsidi bagi dosen untuk bekerja di perguruan tinggi lain untuk 1 semester, 1 tahun, dan ini adalah satu hal yang kita semua yang mau kita lakukan untuk mahasiswa sama juga kita mau lakukan untuk dosen, di mana kita ingin mereka keluar dari kampus mencari pengalaman dari berbagai macam institusi-institusi, baik perguruan tinggi kelas dunia di luar negeri dan juga project research ataupun industri. Jadi kita mengambil filsafat yang sama daripada dengan dosen dan mahasiswa. Jadi benar-benar suatu breakthrough yang akan kita dukung dan kita akselerasi terus. Berikutnya. Program guru, tentunya peran guru adalah peran yang terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dengan itu LPDP akan mendukung beasiswa S2 bagi guru-guru di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan program-program micro credential ya seperti subsidi biaya program sertifikasi dalam suatu skill, baik itu IT atau apapun, micro credentials untuk guru-guru juga akan kami dukung. Jadi yang non-degree juga kami akan dukung, dan tentunya beasiswa untuk S3 juga di dalam negeri itu menjadi salah satu program yang akan kita dukung. Jadi guru pun akan menjadi beneficiary, akan bisa menikmati beasiswa-beasiswa dari LPDP untuk menambah wawasan dan kompetensi mereka. Nah, program kita punya banyak sekali program untuk vokasi, di mana kita akan membantu guru-guru SMK ya mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan yang berkualitas tinggi. Jadi guru-guru di SMK akan kita dorong dan kita danai untuk mendapat pengalaman di dalam perusahaan agar mereka punya kompetensi-kompetensi praktek, kompetensi yang selaras dengan perubahan-perubahan yang dilakukan di dunia industri. Dan tentunya kita juga memberikan beasiswa S1 untuk guru-guru SMK, untuk calon-calon guru SMK yang ingin menjadi guru di SMK. Kita juga akan mendukung dengan beasiswa S1 dan juga beasiswa kegiatan dosen vokasi di luar kampus. Jadi dosen-dosen di perguruan tinggi vokasi kami juga akan memberikan beasiswa untuk magang di dalam industri. Jadi biaya sehari-harinya juga akan ditanggung dalam program ini. Berikut. Kita juga akan mendukung berbagai macam program-program seperti program sertifikasi, magang bersertifikat, ya bagi dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi vokasi. Jadi ini juga micro credential yang bagi mereka yang non-degree, ini juga akan kami dukung. Program sertifikasi di dalam industri pun yang ada akan juga bisa menerima beasiswa dari LPDP. Dan juga beasiswa dosen vokasi S2 dan S3 dalam negeri dan luar negeri. Dan riset terapan ya di dalam negeri. Ini juga ada berbagai macam program yang akan kita dukung. Jadinya pendidikan vokasi kita benar-benar terdorong dengan perubahan dan transformasi penggunaan dana LPDP ini. Ikut. Nah, satu hal yang memang kabar gembira adalah untuk pertama kalinya kita akan memberikan beasiswa untuk S1. Sebelumnya LPDP hanya S2 dan S3. Tapi ini khusus untuk anak-anak SMA yang berprestasi. Jadi kita akan memberikan beasiswa S1 dengan kriteria prestasi yang tinggi dalam berbagai macam bidang, contohnya mereka pemenang olimpiade akademik, atau seni, atau juara olahraga, dan lain-lain. Mereka akan bisa mendapat beasiswa S1, ya. Dan juga untuk beasiswa S2 bagi mahasiswa S1 yang berprestasi di dalam negeri. Jadi kriterianya mereka adalah anak-anak yang benar-benar go above and beyond, anak-anak yang memang mengikuti minat dan bakat mereka dan tekun dalam mencapai prestasi di dalam bidangnya, akan kita dukung untuk mencapai pendidikan yang terbaik untuk mereka. Berikut. Dan program juga suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya hari ini adalah program beasiswa kebudayaan. Pertama kali kita akan memberikan beasiswa S1 untuk kebudayaan di dalam negeri, ya, dan juga beasiswa S2 khusus untuk pelaku budaya, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, dan juga beasiswa S3
ya, di kebudayaan, ini juga dalam negeri dan luar negeri. Jadinya untuk bisa meningkatkan aktivitas budaya kita, untuk bisa menghargai keindahan adat budaya dan kreativitas di dalam negeri ini, kita harus ada spesifik porsi untuk para budayawan, dan ini merupakan hal yang sangat membanggakan buat saya karena kontribusi mereka kepada identitas kita sebagai bangsa, pada kebanggaan kita sebagai satu negara, ini merupakan luar biasa. Jadi harus menjadi fokus yang spesial. Berikut. Kalau Anda ingin mencari informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi dua website, bisa mengunjungi di beasiswa lpdp.kemenq.go.id atau beasiswa.kemdikbud.go.id, dan di situ akan ada semua informasi mengenai berbagai macam beasiswa yang ada, prosesnya, detailnya, dan kriterianya. Pendaftaran semua program ini dibuka pada tanggal 2 Mei tahun ini 2021 ya, tanggal 2 Mei jangan lupa. Dan buklet dengan informasi yang lengkap itu bisa diunduh di laman registrasi. Dan kalau ada pertanyaan, jangan khawatir, bisa langsung mengkontak helpdesk kita di Kemdikbud. Jadinya semuanya informasi ini available secara online untuk para calon-calon penerima yang tertarik untuk melihat berbagai macam program, kriterianya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.